Bab 2371, menyusup ke cabang sekte jahat. Julian bangkit dari tanah dengan panik. Dia hanya melontarkan lelucon sederhana, namun Ziwei mengambil tindakan langsung. Wanita ini memiliki sifat pemarah. Ahem. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Kita langsung ke pokok permasalahan. Pertama-tama, kita cari tahu berita tentang sekte jahat itu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa prasasti dan berkata, ambil prasasti ini. Selama kalian menuangkan kekuatan ke dalam prasasti, kalian dapat berkomunikasi satu sama lain. Jika ada situasi apapun, kalian dapat segera berkomunikasi. Meskipun Akademi Qingyun memberikan informasi rinci tentang sekte jahat tersebut. Akan tetapi, informasi ini sudah ada sejak lama. Tidak seorang pun tahu seperti apa sekte jahat itu sekarang. Kalau mau bertindak, yang pertama harus dicari tahu dulu keberadaan sekte jahat itu. Tidak masalah. Itu saja, aku akan menghubungimu nanti. Farah dan Yue Ming berbicara satu demi satu. Untuk masalah sekecil ini, kamu bisa pergi dan memeriksanya. Aku akan pergi ke kota dan menunggu kabar baikmu. Ziwei tampak acuh tak acuh dan berjalan memasuki kota setelah mengatakan itu. Julian tidak terlalu memperhatikan dan pergi. Menurut informasi dari Akademi Qingyun, salah satu cabang sekte jahat terletak di alam semesta ini, dan orang yang bertanggung jawab atas cabang ini adalah wakil pemimpin sekte Hengqi. Kota ini merupakan kota yang paling dekat dengan cabang sekte jahat. Namun, Julian dan yang lainnya tidak mengerti bagaimana situasi sekte jahat saat ini. Julian mengeluarkan peta dan mulai melihatnya. Peta ini disediakan oleh Qingyun Academy. Itu menandai lokasi cabang sekte jahat, yang berlokasi di Gunung Suci 30.000 tahun cahaya dari kota ini. Julian meninggalkan tempat ini dan ketika dia muncul lagi, dia sudah tidak jauh dari cabang sekte jahat. Ada barisan pegunungan bergelombang di kejauhan. Pegunungan ini tidak memancarkan energi spiritual apapun, dan tampak seperti pegunungan biasa. Namun, Julian dapat merasakan adanya suatu formasi di gunung ini, yang menghalangi luapan energi apapun. Apakah ini cabang dari sekte jahat? Formasi yang mereka buat tidak begitu bagus untuk cabang sekte jahat. Julian menatap pegunungan di kejauhan. Dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan formasi itu, dan dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan formasi itu dalam waktu yang sangat singkat. Dia bersembunyi dalam kegelapan, bertanya-tanya apakah dia harus memasuki formasi dan menyelinap ke cabang sekte jahat untuk memeriksa situasi dan mencari tahu apakah wakil pemimpin sekte jahat Hengqi ada di sana. Jika dia tidak ada di sana, tidak ada gunanya menghancurkan cabang ini. Tujuan utama mereka kali ini bukanlah untuk menghancurkan cabang di sini, tetapi untuk membunuh Hengqi, tangan kanan pemimpin sekte jahat musuh. Saat Julian masih ragu-ragu, formasi di pegunungan yang jauh terbuka dan beberapa pengikut sekte jahat berjalan keluar. Ada sekitar 10 pengikut di sekte jahat ini, semuanya memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka semua telah memasuki alam Tianji Dao. Setelah belasan pengikut sekte jahat ini meninggalkan formasi, mereka menghilang dari area tersebut. Setelah ragu sejenak, Julian memutuskan untuk mengikuti. Sekitar selusin orang kuat Tianji Dao ini meninggalkan planet ini, dan kemudian meninggalkan alam semesta, muncul di alam semesta yang relatif lebih lemah. Begitu mereka muncul, mereka bertindak secara rahasia dan membentuk formasi di luar planet. Kemudian, formasi itu diaktifkan dan semua makhluk hidup di planet itu dikorbankan seketika. Semua energi makhluk ini diserap ke dalam botol aneh. Julian menyaksikan semua ini secara diam-diam. Baru setelah pengikut sekte jahat ini pergi, Julian pergi ke planet itu untuk menyelidiki situasi. Dia berjalan di planet ini, dan semua makhluk hidup di planet ini berubah menjadi mumi, dan semua energi dan jiwa mereka diserap. Selain itu, energi langit dan bumi planet ini juga diserap. Planet ini hancur dalam sekejap. Sungguh metode yang jahat. Setelah melihat semua ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Lalu dia terus mengikuti. Belasan makhluk ini terus bergerak ke planet berikutnya yang tidak terlalu kuat. Dengan menggunakan metode yang sama, seluruh planet dikorbankan, dan semua makhluk hidup di planet itu mati. Julian mengikuti sepanjang jalan, mencari peluang secara diam-diam. Belasan pria sakti tersebut mengambil tindakan secara terus-menerus, dan setelah menghancurkan belasan planet, mereka memilih untuk pergi dan menuju cabang sekte jahat tersebut. Julian bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk menangkap seorang pengikut sekte jahat, menyamar sebagai dia, dan menyelinap ke sekte jahat untuk menyelidiki situasinya. Setelah ide itu muncul, Julian segera menggunakan teknik bebas dan mudah dan muncul di belakang belasan orang kuat dari sekte jahat dalam sekejap. Dia menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk memenjarakan bongkahan kehampaan ini dan menghentikan waktu di bongkahan kehampaan ini. Belasan pengikut sekte jahat itu melayang di udara, tak bergerak seperti patung. Julian melirik selusin pria kuat itu. Dia telah mengikuti mereka selama beberapa waktu dan tahu siapa pemimpin di antara selusin orang kuat ini. Akan tetapi,
dia tidak bermaksud berpura-pura menjadi pemimpin, melainkan berpura-pura menjadi pengikut. Dia berjalan menuju salah satu dari mereka. Pria itu mengenakan jubah hitam dan tampak sangat biasa. Dia tampak relatif muda, mungkin berusia sekitar 30 tahun. Julian mengulurkan tangannya dan menempelkan telapak tangannya di dahinya. Dalam sekejap, dia mengambil semua ingatannya dan menyalin napas jiwanya. Setelah melakukan semua ini, dia berubah wujud menjadi pria ini dan kemudian mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya, yang langsung mencabik-cabik Master Tianji Dao yang kuat ini dan menghilang tanpa jejak. Kemudian dia berdiri di tempat pria itu berada dan langsung membuka kunci segel tempat itu. Setelah segelnya rusak, mereka terus bergerak maju dan bergegas kembali ke sekte jahat. Dan Julian juga ikut campur. Meskipun mereka semua adalah Tianji Dao, mereka hanyalah Tianji Dao biasa. Julian memenjarakan kekosongan dan menghentikan waktu, sehingga mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Orang yang ditiru Julian adalah seorang pemimpin kecil dari cabang sekte jahat. Statusnya tidak terlalu tinggi, tetapi tidak juga rendah. Namanya adalah Maoshi, dan dia adalah iblis yang kejam dan tak berperasaan. Dengan cara ini, Julian berpura-pura menjadi Maoshi dan mengikuti tim ini ke cabang sekte jahat. Begitu memasuki gunung suci tempat sekte jahat itu berada, Julian merasakan adanya kekuatan yang teramat jahat. Kalian kembalilah dan beristirahat dulu, lalu tunggu aksi selanjutnya. Maoshi, ikutlah denganku untuk menemui wakil pemimpin. Sang pemimpin memberi perintah. Ya. Orang-orang kuat lainnya pergi. Julian menyerap ingatan Maoshi, dan dia juga tahu bahwa pemimpin tim kali ini bernama Setan Es. Dia adalah sesepuh cabang sekte jahat dan punya julukan yang sangat menyeramkan di luar sana, yakni Iblis Es. Meskipun dia menyerap ingatan Maoshi. Namun, kedudukan Maoshi di sekte jahat tidak tinggi, dan dia tidak tahu apapun tentang urusan para pemimpin puncak sekte tersebut. Setan Es di depannya adalah atasan langsungnya. Bos. Julian, yang menyamar sebagai Maoshi, bertanya dengan hormat, saya belum bertemu dengan wakil ketua sekte. Apakah Anda akan mengajak saya menemuinya? Setan Es menepuk bahunya dan berkata, kamu juga telah memasuki alam Dao Surgawi, dan kamu dianggap sebagai orang yang kuat. Kamu telah mengikutiku selama beberapa waktu, dan kamu telah setia kepadaku selama ini. Kali ini aku secara khusus membawamu untuk menemui wakil pemimpin sekte dan memintanya untuk mempromosikanmu menjadi sesepuh cabang. Jika kamu bekerja keras di masa depan, kamu pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Wajah palsu Julian dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, terima kasih banyak atas dukunganmu, bos. Aku pasti akan mengikutimu dan membalas budimu dengan baik. Aku punya murid yang sangat cantik. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang juga. Wajah Iblis Es menjadi gelap dan dia berkata, kami semua bekerja untuk wakil ketua sekte. Wakil ketua sekte lah yang membantumu. Berhati-hatilah dengan kata-katamu di masa depan. Ya. Julian mengucapkan kata, ya, 3 kali berturut-turut. Bab 2372, Rencana Pertempuran. Setan Es tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan menuju gunung suci di depan. Julian mengikutinya dari dekat. Puncak gunung suci. Ada istana di sini. Istana itu hitam, dan aura hitam meluap. Aura hitam ini melayang di udara dan berkumpul bersama, dan tidak pernah hilang, yang membuat area ini terlihat sedikit aneh. Setan Es membawa Maoshi palsu Julian ke aula. Aula itu sangat kosong. Tepat di depan aula, ada kursi berbentuk tengkorak. Tuan, wakil kepala istana. Setelah Setan Es muncul di aula, dia langsung berlutut di tanah. Melihat ini, Julian juga berlutut di tanah. Suara malas terdengar dari aula yang kosong. Segera setelah itu, bola kabut hitam mendarat di posisi kerangka itu. Kabut hitam itu berangsur-angsur memadat dan berubah menjadi seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 50-an. Julian berlutut di tanah, namun dia juga menatap ke arah lelaki tua yang muncul di kursi pertama di aula. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat biasa. Mulutnya agak bengkok karena ada bekas luka di wajahnya. Bekas luka itu memanjang dari telinga hingga ke sudut mulut dan tampak sedikit mengejutkan. Hal ini membuat Julian sangat bingung. Bila seseorang berkultivasi sampai tingkat tertentu, sekalipun ada luka di wajah, luka itu dapat dengan mudah disembuhkan. Mengapa wakil pemimpin sekte jahat, Hengki, terlihat seperti ini? Namun, dia yakin bahwa lelaki tua di depannya adalah wakil pemimpin sekte jahat, Hengki, dan penampilannya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Akademi King Yun. Julian juga bisa merasakan aura lelaki tua di depannya, dan bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya berada di alam tak terbatas dari Dao Surgawi. Setan Es dengan hormat mempersembahkan saripati, energi, dan jiwa yang telah diserapnya selama perjalanan ini, dan dia menyerahkan harta yang berisi saripati, energi, dan jiwa tersebut. Hengki menerimanya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan berkata, kamu telah bekerja keras, beristirahatlah sebentar dan kemudian keluar lagi.
Namun, ada banyak murid di Akademi King Yun baru-baru ini, jadi jangan menarik perhatian Akademi King Yun ketika kamu pergi ke alam semesta yang lebih jauh. Ya, kata setan es. Bangun, Hengki berhenti sebentar. Setan es lalu berdiri. Julian juga berdiri. Setan es memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, Wakil Kepala Istana, dia adalah salah satu bawahan kepercayaanku. Dia setia pada sekte dan telah memberikan banyak kontribusi selama bertahun-tahun. Aku mengusulkan untuk mengangkatnya menjadi seorang tetua sehingga dia dapat memberikan kontribusi lebih banyak pada sekte. Mendengar ini, Hengki menatap desisan palsu Julian. Setelah merasakan tingkat kultivasinya, Hengki berkata, benar sekali. Terima kasih, Wakil Kepala Istana. Julian berpura-pura bersyukur. Baiklah, turun. Hengki berhenti sebentar, lalu menghilang di aula. Lakukan pekerjaan dengan baik. Setan es menepuk bahu Julian lalu pergi. Julian juga meninggalkan aula. Setelah ia menjadi sesepuh, ia juga memperoleh gunung suci di daerah ini. Terlebih lagi, setelah menjadi penatua, dia dapat mengakses hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diakses Mausi. Dengan statusnya sebagai penatua, dia dengan cepat mengetahui kekuatan cabang ini. Setelah mengetahui kebenarannya, dia sementara keluar dan meninggalkan cabang sekte jahat itu. Kota terdekat. Gunung Suci di kota. Gunung Suci ini disewa oleh Ziwei sebagai tempat tinggal sementara. Begitu Julian tiba di Gunung Suci, dia memanggil Farah dan Yue Ming yang sedang mengumpulkan informasi. Mereka berdua mendapat beberapa informasi, tetapi tidak banyak gunanya. Percuma saja, Julian menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengarkan informasi yang mereka temukan. Ziwei melirik Julian yang terlihat sangat arogan dan suka memerintah, lalu bertanya, jadi, informasi apa yang kamu temukan? Julian mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya. Semua informasi yang saya temukan ada di sini. Mereka mengambilnya dan membacanya dengan saksama. Setelah membacanya, Ziwei bertanya dengan sedikit keterkejutan di wajahnya yang cantik, bagaimana kamu bisa mengetahui begitu banyak informasi dalam waktu sesingkat itu? Kamu bahkan tahu persis berapa banyak penjaga dan master yang ada di cabang sekte jahat. Julian tersenyum bangga dan berkata, saya menyelinap ke cabang sekte jahat dan menjadi seorang penatua. Pasti mudah bagi saya untuk mengetahui hal-hal ini. Bagus. Ziwei tersenyum dan memuji, bagus sekali. Sekarang setelah kita mengetahui bahwa Hengki ada di cabang itu, mari kita segera bertindak dan melenyapkan Hengki, tangan kanan musuh. Oke. Julian juga khawatir tentang komplikasi. Sekarang setelah kita mengetahui situasi cabang ini, mari kita mengambil tindakan sesegera mungkin. Sebelum kita memulai, kita perlu membuat rencana yang terperinci. Julian berkata, begitu kita mulai, alam semesta ini dan bahkan alam semesta di sekitarnya pasti akan terpengaruh. Untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah, kita harus mendirikan formasi di luar alam semesta ini untuk mencegah kekuatannya bocor keluar dan menghancurkan area lain. Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu jika kamu takut akan ini dan itu? Ziwei tampak tidak senang dan bergumam, masih sangat merepotkan untuk menghancurkan cabang sekte jahat. Julian mengoreksinya, bukannya kita takut akan ini atau itu, tetapi ada terlalu banyak makhluk di alam semesta ini. Jika terjadi perkelahian, seluruh alam semesta pasti akan hancur, yang akan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Beberapa makhluk yang tidak punya waktu untuk mengungsi pasti akan langsung musnah. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kata Ziwei. Julian berkata, siapkan formasi. Ada dua tujuan untuk menyiapkan formasi. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa alam semesta lain tidak terluka, dan yang kedua adalah untuk mencegah aura bocor keluar dan orang-orang kuat lainnya dari sekte jahat datang untuk mendukung. Kalau begitu, lakukan saja apa yang kau katakan. Ziwei berkata dengan tidak sabar. Julian berkata, namun, kamu tetap dibutuhkan untuk mengatur formasi. Meskipun aku ahli dalam formasi, aku terlalu lemah. Formasi yang aku buat tidak akan bisa menjebak orang kuat seperti Hengki. Ziwei juga sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup sadar diri. Baik Farah maupun Yue Ming tidak menyela. Selanjutnya, Julian memberitahu Ziwei cara membentuk formasi. Julian menggunakan pemahamannya tentang formasi untuk membiarkan Ziwei mengatur formasi. Setelah mendirikan formasi, Julian pertama-tama kembali ke cabang sekte jahat. Selanjutnya, dia menunggu kabar dari Ziwei. Begitu Ziwei menerima berita aksi tersebut, dia membuka formasi tanpa suara. Pada saat membuka formasi dan mengambil tindakan, Ziwei menampilkan kekuatan gaibnya yang besar dan mengusir semua makhluk hidup di alam semesta. Selanjutnya, Ziwei langsung pergi mencari Hengki dan menyeret Hengki bersamanya. Julian, Farah dan Yue Ming berurusan dengan orang-orang kuat lainnya dari cabang sekte jahat. Selama Ziwei dapat menahan Hengki, akan mudah bagi mereka bertiga untuk membunuh orang kuat lainnya di cabang sekte jahat. Setelah merumuskan rencana pertempuran yang terperinci, Julian kembali ke cabang sekte jahat. Dia sekarang sudah menjadi penatua, dan murid-murid yang menjaga cabang itu tidak berani mengatakan apapun kepadanya.
Begitu Julian kembali, setan es datang menemuinya. Bos, Julian tampak hormat. Mau sih, wakil kepala aula telah mengeluarkan perintah yang mengharuskan sejumlah besar esensi dan darah. Kamu harus bersiap dan membawa sekelompok murid ke beberapa alam semesta terpencil untuk mendapatkan lebih banyak esensi dan darah. Setan es memerintahkan. Ya, Julian mengangguk dengan tenang dan berkata, saya akan bersiap dan berangkat pada hari yang ditentukan. Setelah setan es memberikan instruksi, dia pergi. Julian diam-diam memberitahu Ziwei untuk menyiapkan formasi lebih cepat, menyelesaikannya dalam 1 hari, dan kemudian melancarkan serangan terhadap cabang sekte jahat. Bab 2373, Ujian Ziwei. Suatu hari, kau bisa melakukannya, datang. Suara Ziwei muncul di benak Julian. Mereka masing-masing memiliki prasasti di tangan mereka, dan selama mereka mengaktifkan prasasti itu, mereka dapat berkomunikasi secara langsung. Makhluk hidup lain tidak dapat mendengar percakapan mereka, bahkan pikiran ilahi pun tidak dapat merasakannya. Seorang tetua telah memerintahkan saya untuk keluar, Anda harus bergegas. Kata Julian. Itu urusanmu. Bagaimanapun, formasi yang kau berikan padaku akan memakan waktu setidaknya 3000 tahun untuk terbentuk, dan ini bahkan setelah aku membentuk formasi waktu pada diriku sendiri. Ziwei mengatakan ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Julian sedikit mengernyit saat mengetahuinya. Dia merenung. Tampaknya dia hanya dapat membawa keluar beberapa pengikutnya terlebih dahulu, dan setelah meninggalkan alam semesta ini, dia akan membunuh pengikut-pengikut yang dibawanya keluar lalu kembali diam-diam. Setelah ia mempunyai rencana, ia segera pergi mengumpulkan murid-muridnya. Kali ini ia mengumpulkan 1000 pengikut sekte jahat itu. Lalu dia menemukan setan es. Saudaraku, kali ini aku berencana untuk membawa 1000 murid ke alam semesta yang lebih jauh untuk mendapatkan lebih banyak esensi dan darah untuk digunakan oleh wakil kepala aula untuk berlatih. Julian berkata sambil tersenyum. Setan es tampak puas dan berkata, oke, tidak masalah. Julian berkata lagi, hanya butuh sedikit waktu. Aku tidak bisa kembali secepat itu. Setan es berhenti sejenak dan berkata, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Ya. Setelah menyapa setan es, Julian pergi bersama 1000 pengikut sekte jahat. Setelah meninggalkan alam semesta ini, aku memasuki kehampaan yang tak berujung. Begitu dia muncul di kehampaan tak berujung, Julian mengambil tindakan dan membunuh ribuan murid yang menemaninya. Dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk membunuh 1000 pengikutnya secara diam-diam. Setelah membunuh 1000 pengikut ini, dia diam-diam kembali ke alam semesta tempat cabang sekte jahat berada dan menemukan Ziwei. Ziwei bersembunyi di luar alam semesta, mendirikan susunan di luar alam semesta ini. Julian tidak mengganggunya dan hanya menunggu di kejauhan. Selama kurun waktu tersebut, ia pun memikirkan bagaimana caranya agar cabang sekte jahat itu dapat ditumpas habis sekaligus tanpa ada korban jiwa. Formasi 10.000 pedang dapat digunakan. Julian bergumam pelan. Sebelumnya dalam ilusi Sumi, ia menciptakan formasi 10.000 pedang. Formasi pedang ini sangat mengerikan. Dengan kekuatannya saat ini untuk mendirikan formasi ini, di seluruh cabang sekte jahat, kecuali wakil pemimpin sekte Hengki, hanya beberapa tetua yang mampu menahan kekuatan formasi 10.000 pedang. Selain itu, murid-murid lainnya tidak akan mempunyai perlawanan ketika menghadapi formasi 10.000 pedang dan akan terbunuh seketika. Setelah ide itu muncul, dia pergi diam-diam dan muncul di luar cabang sekte jahat. Kemudian dia menyembunyikan napasnya sendiri, berkeliaran di sekitar cabang sekte jahat, dan diam-diam meninggalkan beberapa prasasti di kehampaan. Prasasti ini sama persis dengan prasasti yang ada pada formasi pedang. Dia ahli dalam sutra hati asli, dan menggunakannya untuk mempelajari banyak prasasti formasi tingkat tinggi. Formasi yang dia buat begitu kuat, bahkan orang kuat di alam tak terbatas Dao Surgawi tidak akan bisa merasakan keberadaan formasi itu selama formasi itu belum diaktifkan. Tak lama kemudian, ia membentuk formasi 10.000 pedang di sekeliling cabang sekte jahat itu. Sekarang, semuanya sudah siap, kita tinggal menunggu Ziwei. Dalam sekejap mata, 3.000 tahun berlalu. 3.000 tahun kemudian. Di luar cabang sekte jahat. Julian berkata, Ziwei, sekarang giliranmu untuk tampil. Itu tergantung padamu. Ziwei mengulurkan tangannya dan berkata, pinjamkan aku pedangmu. Kamu tidak bisa mengendalikan pedang kekacauan. Julian berkata langsung. Pedang Chaos berasal dari Chaos Realm. Selain itu, ia mengandung kekuatan 9 suara kekacauan. Julian khawatir dia akan menemukan sesuatu setelah memberinya pedang. Meskipun begitu, dia tidak ikut serta dalam perang tahun itu. Namun, Sekte Langit Atas ingin mempelajari 9 suara kekacauan. Dia khawatir akan ketahuan. Saya tidak bisa mengendalikannya. Ziwei langsung tidak senang dan berkata, tidak ada pedang yang tidak bisa aku kendalikan. Julian mengikuti maksud Ziwei dan berkata, kau benar. Tidak ada pedang di alam 9 tak berujung yang tidak dapat kau kendalikan. Namun, aku percaya pada kekuatanmu. Bahkan tanpa pedangku, kau dapat dengan mudah membunuh Hengki.
Bagaimanapun, dia hanya berada di dao ekstrim surgawi, dan kau telah memasuki kekacauan primal setengah langkah. Aku punya pedangmu, jadi aku lebih percaya diri. Dalam sekejap, kesombongan Ziwei mereda drastis. Saudara Julian, berikan pedang itu kepada Ziwei. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan utama. Kita membutuhkannya untuk menahan atau bahkan membunuh Hengqi. Farah juga berkata. Demi situasi keseluruhan, Farah berdiri di pihak Ziwei kali ini. Julian tampak malu di wajahnya. Bukannya dia tidak mau, hanya saja dia khawatir ketahuan. Dia berpikir keras. Bahkan jika pedang kekacauan terbongkar, dia masih bisa mengatakan bahwa dia mendapatkannya di makam pedang. Terlebih lagi, sekarang Astan telah memasuki alam kekacauan, dia tidak perlu khawatir lagi. Setelah memikirkan hal ini, dia langsung memanggil pedang kekacauan. Penampakan pedang kekacauan diubah oleh Julian karena ia khawatir akan terbongkar. Dia menyerahkannya pada Ziwei. Ziwei mengambil pedang kekacauan, dan saat dia mengambilnya, pedang kekacauan mulai bergetar, seolah-olah sedang melawan, tetapi Ziwei menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekannya dengan paksa. Merasakan kekuatan yang datang dari pedang kekacauan, dia tak dapat menahan diri untuk melirik Julian. Aku bertanya-tanya mengapa aura pedang ini begitu familiar. Ternyata itu adalah pedang yang pernah kutemui di alam bulan air sebelumnya. Aku tidak menyangka kau mendapatkannya. Setelah berkata demikian, Ziwei dengan santai melemparkan pedang ke arah Julian. Aku tidak butuh senjata ajaib atau pedang tajam. Aku baru saja melihatmu menggunakan pedang ini sebelumnya, dan aku merasakan auranya agak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, jadi aku datang untuk memeriksanya. Julian mengambil pedang kekacauan, menyimpannya, dan berkata sambil terkekeh, pedang ini adalah benda yang bagus. Setelah aku berpisah denganmu, aku pergi mencarinya. Aku menemukan makam pedang yang ditinggalkan oleh Dugu Wusheng dengan pedang ini. Aku mempelajari seperangkat keterampilan pedang di makam pedang, dan juga mendapatkan pedang ini. Apa yang disembunyikan? Ziwei berkata dengan nada meremehkan, merasa jijik terhadap Julian yang menyembunyikan aura pedang. Baiklah, sudahlah, kita hentikan saja pembicaraan ini dan mari kita mulai. Julian tidak ingin mengatakan apapun lagi tentang topik ini. Oke. Ziwei tiba-tiba menjadi tertarik. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di luar gerbang sekte jahat. Dia berteriak, iblis tua Hengqi, keluarlah dan matilah. Begitu kata kematian dikumandangkan, dia langsung bertindak. Auranya tiba-tiba mencapai puncaknya dan cahaya ungu keluar dari tubuhnya. Sinar ungu itu berkumpul di atas kepalanya membentuk bunga teratai ungu yang terlihat cantik dan misterius. Ziwei mengangkat tangannya, dan kekuatan mengerikan muncul dari ujung jarinya. Kekuatan ini menyapu dan mendarat di formasi di depan. Boom! Pembentukan cabang sekte jahat hancur dalam sekejap. Saat formasi itu hancur, semua makhluk hidup di alam semesta seketika menghilang dari lokasi asalnya dan muncul di alam semesta yang aman. Formasi sekte jahat itu hancur dalam sekejap, dan sejumlah besar aura kuat tiba-tiba muncul dari gunung suci sekte jahat itu, diikuti oleh makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Yang pertama adalah wakil pemimpin sekte jahat, Hengqi. Siapa yang berani membuat masalah di sekte jahatku? Tidak peduli dari mana kau berasal, kau akan mati. Wakil pemimpin sekte jahat menatap Ziwei di luar gerbang gunung. Ketika dia melihat Ziwei, dia langsung mengenalinya. Tetua agung dari sekte langit atas, Ziwei dari Akademi King Yun Tianshan. Ekspresinya sedikit berubah. Menghadapi Ziwei, dia tidak mempunyai peluang untuk menang, dan pada saat ini dia mulai berpikir untuk melarikan diri. Bab 2374, mendapatkan tawaran murah. Hengqi adalah wakil pemimpin sekte jahat dan memegang status sangat tinggi di sekte tersebut. Sekte jahat selalu menjadi target penindasan oleh Akademi 5 King Yun. Oleh karena itu, sekte jahat memberikan perhatian khusus pada urusan Akademi 5 King Yun. Mereka secara alami tahu bahwa tetua tertinggi sekte langit atas, Ziwei telah menjadi presiden Akademi King Yun Tianshan. Sekarang melihat Ziwei muncul di luar gerbang gunung, Hengqi segera ingin mundur. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, dia menghilang dari tempat itu tanpa keraguan sedikitpun. Saat berikutnya, dia muncul di tepian alam semesta. Namun, Ziwei telah menyiapkan formasi di luar alam semesta. Begitu Hengqi muncul di tepian alam semesta, jalannya terhalang. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang formasi itu. Boom! Tepian alam semesta tiba-tiba meledak, dan retakan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Akan tetapi, meskipun Hengqi sangat kuat, dia tidak dapat menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Ziwei dengan satu serangan. Lari, apa kau akan terus lari? Suara Ziwei datang dari belakang. Penuh kebencian. Wajah Hengqi menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, apakah aku takut padamu? Melihat dirinya tidak bisa melarikan diri, ia pun memperlihatkan senjatanya, sebuah pisau merah yang bentuknya sangat aneh. Pertempuran sengit tiba-tiba terjadi di ujung jagat raya. Dan pada saat ini,
Cabang Sekte Jahat. Hengki melarikan diri, dan para tetua lainnya bersiaga penuh. Siapa yang akan naik? Yue Ming melirik Farah dan Julian. Julian tersenyum tipis dan berkata, serahkan saja udang-udang kecil ini padaku, kalian berdua bisa menyaksikan kesenangan itu dari pinggir lapangan. Julian telah mendirikan formasi 10.000 pedang di dekatnya. Selama dia mengaktifkan formasi 10.000 pedang, sebagian besar pengikut cabang Sekte Jahat akan terbunuh seketika. Hanya beberapa pria kuat tingkat tua yang mampu menahan kerusakan formasi 10.000 pedang. Akan tetapi, meskipun mereka dapat melawan, mereka akan terluka dan kehilangan efektivitas tempurnya. Di daerah yang sangat jauh, ada gelombang pertempuran yang mengerikan. Julian juga tahu bahwa Ziwei dan Hengki sedang bertarung satu sama lain. Nanti saat aku bergerak, ingatlah untuk menggunakan Tao untuk merekam adegan ini. Aku akan menggunakannya untuk meningkatkan reputasi Akademi Tianshan saat aku kembali. Julian mengatakan ini dan muncul di udara. Hanya dengan pikiran saja, formasi 10.000 pedang langsung aktif. Dengan munculnya formasi pedang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Setiap energi pedang mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Menghancurkan. Suara Julian bergema. Saat kata-kata itu terucap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu masuk. Energi pedang ini membentuk jaring pedang yang menyapu cabang Sekte Jahat. Kemanapun ia lewat, banyak sekali pengikut yang tewas secara tragis atau langsung dibasmi, tanpa meninggalkan apapun. Beberapa pria kuat melawan dengan keras. Mereka semua mengaktifkan kekuatan pertahanan mereka. Namun dia dapat menangkis satu energi pedang, tetapi tidak yang kedua. Ah! Tidak. Saya tidak ingin mati. Saya tidak akan menyerah. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di daerah ini. Di bawah serangan formasi 10.000 pedang, pengikut Sekte Jahat itu mati tragis satu demi satu. Beberapa detik kemudian, seluruh cabang Sekte Jahat itu hancur menjadi reruntuhan. Dan di reruntuhan ini, hanya satu makhluk hidup yang masih hidup, sisanya sudah mati semua. Korban selamat adalah seorang pria tua berjubah hitam. Dia penuh luka, tampak sangat menderita, dan napasnya sangat lemah. Ini juga pria yang kuat. Akan tetapi, meskipun dia seorang yang kuat, menghadapi formasi 10.000 pedang, sekalipun dia melawan, dia akan menderita kerusakan berat dan kini dia telah kehilangan efektivitas tempurnya. Melihat satu-satunya tetua Sekte Jahat yang tersisa, Julian berkata dengan tenang, kupikir hanya ada 2 atau 3 orang yang bisa melawan formasi 10.000 pedangku, tetapi aku tidak menyangka hanya satu yang bisa melawan. Sekte Jahat ini tidak sekuat itu. Menghancurkan. Suara Julian bergema. Saat kata-katanya diucapkan, sebuah prasasti muncul. Prasasti ini muncul di atas kepala sesepuh Sekte Jahat, diikuti oleh suara retakan, dan kekuatan yang sangat mengerikan muncul. Setelah merasakan kekuatan yang mengerikan itu, rasa takut pun timbul dalam hati sesepuh Sekte Jahat itu. Matanya terpejam rapat, dan dengan ketakutan di wajahnya, dia berteriak keras, tidak. Begitu dia meraung, tubuhnya hancur dan lenyap sepenuhnya. Begitu Hengki pergi, Julian dengan mudah menghancurkan Sekte Jahat itu. Setelah Julian menghancurkan cabang Sekte Jahat, dia berjalan menuju Yue Ming dan Farah. Dia menatap Yue Ming dengan bangga dan berkata sambil tersenyum, seberapa kuat formasi pedang yang aku buat? Yue Ming memuji, sangat kuat. Julian bertanya sambil tersenyum, jika aku bertarung denganmu, dan aku menggunakan 10.000 pedang, bisakah kau melawan? Yue Ming tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Teknik 10.000 pedang milik Julian memang sangat kuat, tetapi katuasnya juga sangat menakutkan. Farah menatap Julian dalam-dalam. Dia masih ingat pertama kali dia bertemu Julian. Pada saat itu, dia tengah mendesak alam semesta yang rusak untuk melarikan diri dan bertemu Julian di kehampaan yang tak berujung. Julian masih sangat lemah saat itu. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa zaman saja, Julian akan menjadi begitu menakutkan. Setelah menghancurkan cabang Sekte Jahat, Julian berfokus pada pertempuran di bagian terdalam alam semesta. Ziwei diselimuti cahaya ungu, dan ada teratai ungu di kepalanya, yang terlihat sangat mempesona. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia hampir menghancurkan Hengki. Bagaimanapun, Hengki adalah orang kuat di alam Wuliang dari Tianji Dao. Sekalipun kekuatannya lebih rendah dari Ziwei, akan sulit bagi Ziwei untuk membunuhnya. Pada saat ini, Ziwei menampilkan kekuatan magis yang mengerikan, dan muncullah teratai ungu. Sebuah bunga teratai muncul di atas kepala Hengki. Teratai itu berubah menjadi ribuan cahaya ungu, yang mengalir turun dan membentuk sangkar angkasa, yang menjebak Hengki untuk sementara. Meskipun Hengki merupakan orang kuat di alam Wuliang dari Tianji Dao, dia tidak mampu melepaskan diri dari kurungan spasial untuk sementara waktu. Sekarang giliranku. Ketika Julian melihat Hengki disegel, dia langsung tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Yue tua, ingatlah untuk mencatatnya. Julian meninggalkan sepatah kata, dan saat berikutnya dia muncul di kehampaan alam semesta dan di medan perang. Dia muncul di depan Ziwei.
Ziwei melihat Julian muncul, meliriknya, dan berkata dengan tenang, "Mengapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Kau pikir aku mau?" Julian juga berkata dengan putus asa, "Saya berjanji kepada dekan lama bahwa saya akan memperluas Akademi Tianshan. Saya harus membuat Akademi Tianshan terkenal. Ini adalah kesempatan, bagaimana saya bisa melewatkannya? Kamu pandai mengambil keuntungan dari orang lain," kata Ziwei dengan nada meremehkan. Julian tertawa dan berkata, "Mundurlah sedikit, dan serahkan pembunuhan Hengqi padaku." Ziwei memutar matanya dan berkata, "Kau terlalu meremehkan alam Dao Wuliang Tianji. Meskipun dia sekarang dijebak olehku, masih sedikit kurang dari kekuatanmu untuk membunuhnya." "Itu mungkin tidak terjadi." Julian tampak percaya diri. Seketika, ia menunjukkan kekuatan kebebasan dan muncul di atas sangkar ungu. Ziwei berdiri jauh dengan lengan terlipat di dada. Dia ingin melihat bagaimana seorang Diji Dao tahap awal dapat membunuh Wuliang dari Tianji Dao. Meskipun Hengqi disegel, kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Dia tidak menyangka Julian mampu mematahkan pertahanan fisik Hengqi. Julian terlihat berdiri di kehampaan alam semesta. Ketika dia mengangkat tangannya, semua jalan surga tampak. Semua jalan surga berkumpul bersama dan berangsur-angsur membentuk sekuntum bunga Tao yang mempesona. Satu pikiran, bunga pun mekar. Bab 2375, Kemunculan Kembali. Segala jalan surga bersatu membentuk bunga Tao yang indah. Setiap kelopak bunga Tao dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan terlihat sangat indah dan mempesona. Namun, di balik keindahan itu tersimpan kekuatan yang amat menakutkan. Setiap kelopak bunga pada hari itu melambangkan sebuah jalan yang ditafsirkan secara ekstrim. Bunga mekar dalam pikiran, ini dulunya merupakan teknik terlarang yang diciptakan Jinghong, tetapi Jinghong bukanlah tubuh suci 10.000 Tao, dan tidak mampu mengolah semua Tao surga. Dia hanya menggunakannya satu kali, dan saat itu dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mengisi Dao yang tersisa. Adapun Julian, dia telah berlatih semua ilmu surgawi, jadi tidak ada batasan pada kemampuannya menggunakan bunga mekar dengan pikiran. Ketika sekuntum bunga mekar dalam pikiran, itu sungguh menakutkan. Semakin tinggi pemahaman Tao, semakin dahsyat kekuatannya. Meskipun pemahaman Julian saat ini tentang Tao tidak sebaik seorang pria kuat yang menakutkan seperti Ziwei, dia telah memahami Tao dengan cukup, yang membuat sekuntum bunga mekar hanya dengan satu pikiran. Bahkan Hengqi, yang terperangkap di teratai ungu, gemetar ketakutan. Di dalam teratai ungu, Hengqi merasakan suatu kekuatan yang amat mengerikan merasuki area tersebut. Jika dia terkena serangan langsung, bahkan tubuh fisiknya tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, dia merasakan ancaman kematian. "Tidak, jangan bunuh aku." Hengqi tampak ketakutan dan memohon, "Aku punya harta yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tolong biarkan aku hidup." Dia berdoa dan berusaha keras untuk menghancurkan segel Ziwei. Namun, teratai ungu yang ditransformasikan Ziwei sangat mengerikan dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Sekalipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu melepaskan diri untuk sementara waktu. Di kejauhan, Ziwei memandangi bunga yang sedang mekar dan ekspresi di wajahnya menjadi luar biasa. Anak ini punya kemampuan tersembunyi yang unik, sungguh menakjubkan. Saat Ziwei melihat Julian melakukan seni mekar bunga dengan pikiran dan menggunakan seluruh Dao dari surga untuk membentuk bunga Dao, dia tak kuasa menahan rasa kagumnya. Di kejauhan, suatu daerah. Yue Ming dan Farah sama-sama menatap bunga Tao yang bermekaran di kehampaan. Mereka saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Julian berdiri di kehampaan, menatap Hengqi yang terperangkap di teratai ungu. Dia berkata dengan serius, "Hengqi, sebagai wakil pemimpin sekte jahat, kamu telah mempraktikkan teknik jahat dan menyebabkan kematian banyak sekali nyawa. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menghancurkanmu, si malapetaka." Suara Julian bergema. Saat suara itu datang, bunga Tao pun gugur. "Jangan sakiti teratai kelahiranku." Ziwei segera mengambil kembali teratai kelahirannya. Saat dia mengambilnya kembali, bunga Tao pun terjatuh. Kekuatan yang diciptakan oleh bunga Dao telah menghancurkan ruang ini sebelum runtuh sepenuhnya. Kekuatan yang diubah oleh bunga Dao dan kekuatan semua Dao di surga saling bersilangan dan membentuk sangkar lagi, menjebak Hengqi dalam kehampaan. "Hancurkan!" Wajah Hengqi menjadi pucat saat dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan usaha kerasnya, segel yang dibentuk oleh bunga Dao hancur dalam sekejap. Pada saat ini, bunga Tao telah gugur. Saat bunga Dao itu jatuh, ia pun pecah dan bersamaan dengan itu, meletuslah sebuah kekuatan penghancur. Kekuatan ini langsung menghantam tubuh Hengqi. Retakan tiba-tiba muncul di tubuh keras Hengqi, dan kemudian retakan itu terus meluas. Boom! Di bawah serangan Dao Hua, tubuh Hengqi terkoyak dan berlumuran darah. Daerah ini langsung hancur berantakan. Retakan terus terjadi di seluruh alam semesta, dan alam semesta hancur dalam sekejap dan berubah menjadi kehampaan.
Jika alam semesta ini tidak dilindungi oleh suatu formasi, dan kekuatan bunga Dao menyebar, siapa yang tahu berapa banyak alam semesta yang akan hancur. Dalam kehampaan yang tak berujung, Hengki memiliki rambut acak-acakan dan berlumuran darah. Meskipun Dao kuat, dia masih berhasil melawan dengan kekuatannya yang besar. Meskipun dia melawan, dia menderita luka berat dan sekarang dia pada dasarnya kehilangan efektivitas tempurnya. Dia belum mati. Julian juga cukup terkejut dan kaget dengan kekuatan fisik Hengki. Dengan pikirannya, pedang kekacauan muncul di tangannya. Coba kulihat berapa banyak pukulan yang bisa kau terima. Julian ingin mengambil tindakan. Wush! Ziwei tiba-tiba muncul di depannya, menghalanginya dan berkata, lebih baik menahannya daripada membunuhnya. Hah? Julian memandang Ziwei. Ziwei menjelaskan, Anda tidak ingin menghancurkan sekte jahat, tetapi ingin membangun prestise Akademi Tianxian. Anda ingin membuat nama untuk diri Anda sendiri. Pertahankan dia, bawa dia kembali ke Akademi Tianxian, lalu umumkan ke seluruh dunia dan hukum dia di depan umum. Itu benar. Julian menyingkirkan pedang kekacauan. Ziwei langsung muncul di depan Hengki yang sekarat dan menyegel kultivasinya. Pada saat ini, Hengki bagaikan manusia biasa tanpa kultivasi apapun, mengambang di kehampaan tak berujung, dan sekarat. Julian berjalan mendekat. Hengki memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, jangan berpuas diri, ketua sekte akan membalaskan dendamku. Saat ketua sekte memasuki alam kekacauan primal, Akademi King Yun akan dihancurkan. Kamu banyak bicara. Julian berbicara dengan tenang. Dia kemudian meraih Hengki dan melemparkannya ke ruang kecil di tubuhnya. Karena ada hantu leluhur darah di ruang ini, Julian tidak khawatir Hengki akan menimbulkan masalah. Sekalipun tidak ada hantu leluhur darah, dia tidak takut, karena kultivasi Hengki telah disegel oleh Ziwei. Pada saat ini, Yue Ming dan Farah muncul. Ziwei melirik Julian dan bertanya dengan tenang, kekuatan magis unik apa yang sedang kamu tunjukkan? Menggabungkan semua jalur langit dan bumi untuk membentuk bunga jalur, hanya kamu yang bisa memikirkannya. Tidak, hanya kamu yang bisa menunjukkannya. Julian terkekeh dan berkata, saya memiliki banyak keterampilan unik, dan pemikiran tentang bunga yang mekar hanyalah salah satunya. Cuma satu pikiran, bunga bermekaran. Itu nama yang bagus. Ziwei berkomentar dengan ekspresi arogan, hanya saja kekuatannya agak kurang. Buruk, Julian berkata dengan tidak puas, itu karena alamku masih sangat rendah. Jika aku melangkah ke alam tak terbatas dari Dao ekstrim surgawi, siapa yang dapat menolakku saat aku melakukan bunga mekar dalam satu pikiran? Dengan kata lain, siapa di alam yang sama yang dapat menolak bunga mekar dalam satu pikiranku? Julian masih sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan Yue Ming, yang pernah menguasai chaos domain baik di masa lalu maupun masa kini, bukanlah tandingannya. Memotong. Ziwei tampak meremehkan dan berkata, dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, siapa yang akan memberitahumu bahwa kita berada di level yang sama? Jika kau bertarung denganku sampai mati, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Oke, kamu hebat. Julian tidak ingin mengatakan apapun kepada Ziwei. Gadis ini terlalu kompetitif. Baiklah, berhenti bertengkar. Yue Ming melangkah maju dan berkata, kita baru saja menghancurkan satu cabang sekte jahat. Sekte jahat masih memiliki banyak orang kuat. Siapa yang akan kita serang selanjutnya? Julian tersenyum dan bertanya, tadi aku memintamu untuk merekam adegan pertempuran dengan Tao, apakah kamu merekamnya? Yue Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kukira kamu bercanda. Aku akan pergi. Julian tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, bocah kau ini, sama sekali tidak bisa diandalkan. Kau masih membutuhkan aku untuk melakukannya. Julian berdiri dalam kekosongan tak berujung ini, pikirannya bergerak, dan dia mengaktifkan Tao, memungkinkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di alam semesta ini muncul kembali. Pertama, itu adalah momen ketika formasi 10.000 pedang diaktifkan. Berikutnya, tibalah waktunya baginya untuk melakukan teknik bunga mekar dalam satu pikiran. Namun, dalam adegan ini, Yue Ming, Farah dan Ziwei muncul. Julian menggunakan kekuatannya lagi untuk menghapusnya dari gambar-gambar ini. Setelah itu, dia membuat tayangan ulang adegan itu, dan sekarang dia seorang diri menantang cabang sekte jahat dan melukai wakil ketua sekte Hengki dengan parah. Tidak tahu malu, Ziwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Bersambung.